Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi sekalian, dimanapun Anda, jumpa kembali bersama kami di lain tempat. Hari ini kami sedang weekend. wabarakatuh. Weekend ya. Iya, gitu ya. Ya. Eh, Selamat hari libur ya, hari nyantai gitu. Semoga teman-teman di luar sana berbahagia selalu bersama dengan keluarga tercintanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Tadinya kalau nggak sehat nggak bisa ke sini. Nggak bisa ke sini. Ya. Ustaz, ini sembari kita ngomong, ini kan Nyantai ya? Ya, betul nyantai. Ini adalah bulan September. Oke. Sebentar lagi kita akan diketuk ingatan kita tentang satu peristiwa yang dimana itu sampai sejauh ini masih terngiang-ngiang di benak setiap anak bangsa Indonesia. Betul. Karena ada momentumnya gitu. Jadi digelar terus gitu. Dibuat satu momen di mana semua orang diajak untuk nonton bersama gitu-gitu kan. Betul. Nah, pembahasan soal masalah G30 SPKI. Nah, pada kesempatan ini barangkali mungkin kita mau ingin sedikit Ustadz ya menampilkan sesuatu yang eksklusif kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus adalah pemuda-pemudi Indonesia, pelajar, kaum intelektual. Karena ini perlu gitu. Hari ini kita secara bersama ada peristiwa terbakarnya museum gitu ya, museum sejarah. Yang membuat Rocky Gerung kan ketawa jadinya kan. Betul, ini betul. Salah satu bentuk bagian daripada cara menghilangkan sejarah dari benak anak bangsa gitu, dengan menghilangkan jejak-jejak sejarah. Nah, ini kan sesuatu yang memang membuat kita juga harus mengantisipasi. Jadi selalu ada langkah-langkah preventif yang harus dilakukan agar sejarah ini selalu ada. Jadi selalu diingat oleh anak bangsa. Karena ini penting juga barangkali Ustadz ya. Betul. Karena ini tentang satu peristiwa yang dimana itu tidaklah diinginkan sebetulnya. Karena ini ya sampai sejauh ini kemudian negara ini kan ya, menjadi sedih gitu. Sehingga kemudian pada akhir bulan September itu kita selalu merenunginya dengan menonton dan mempelajari kembali gitu, mengingatkan peristiwa-peristiwa itu. Nah Ustadz, sesuatu yang harus eksklusif kita tampilkan kepada semua rekan-rekan kita di luar sana. Namun sebelum Ustadz diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang eksklusif ini kepada teman-teman yang barangkali ya belum subscribe aja dulu, dan notifikasinya itu sebagai bentuk bagian daripada langkah untuk selalu mendapatkan informasi yang secara otomatis tanpa harus diingatkan kembali. Seperti itu. Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan baik lah ya kalau di hari weekend dan bertepatan juga dengan bulan September tahun 2023. Jadi September itu selalu di otak kita karena memang dari kecil sampai hari ini tetap kita selalu diberikan wejangan khusus bulan September itu adalah wejangan tentang satu gerakan di tahun 65 itu gerakan 30 September atau kalau Bung Karno menyebutnya dengan gestok ya. Kalau Orde Baru menyebutnya Gestapo. Atau G30 SPKI. Kenapa harus ada PKI-nya gitu ya? G30 SPKI. Kalau yang betul harusnya sih Gestapo atau Gestok gitu ya. Gestok. Jadi nggak usah pakai PKI-nya. Ada gitu PKI-nya. Kalau di Orde Baru harus ada PKI. Walaupun memang di dalam banyak literasi kita, di dalam sejarah kita, ya PKI lah yang terlibat di sana. Nah, selalu memunculkan setiap tahun sampai hari ini, betulkah PKI itu menjadi dalang utama kan begitu? Yes. Dalang utama di dalam gerakan yang dahsyat seperti itu. Kalau satu orang yang membuat pilot project di situ itu tidak mungkin. Profesor Salim Said saja sering mengatakan tidak mungkin satu orang yang mendesain pilot project tersebut di dalam gerakan 30 September itu. Pasti banyak yang terlibat di dalamnya, siapapun itu. Dalang intelektualnya banyak. Banyak pasti. Makanya
kalau Bung Karno mengatakan pasti di sana ada Nekolim, pasti di sana ada CIA, Oke. termasuk juga PKI yang keblinger, ya, atau jenderal-jenderal yang memang di situ juga ikut serta di dalam G30S PKI. Dan yang antek-anteknya Yes. itu sudah disampaikan juga oleh Bung Karno, ya, ketika beliau juga memberikan laporan pertanggungjawaban per tahun, ya, setiap tahun, termasuk juga di dalam pidato beliau dalam Nawaksara seperti itu. Nah, orang hari ini selalu berpikir, kenapa yang harus dibunuh 7 orang itu, tidak yang lain? Ya. Itu juga sudah banyak dijawab oleh para sejarawan Indonesia, termasuk juga para sejarawan yang dari luar negeri, termasuk juga dari Belanda, ya, bahwa 65, gerakan 65 tidak akan luput dari gerakan 48. Jadi adanya gerakan 65 itu masih ada keterkaitan sejarah, ya, historical dengan gerakan 48 Musuh. Jadi intinya disebut ada gerakan balas dendam, ya, sebut saja begitu. Gerakan balas dendam yang dilakukan oleh komunis Indonesia, bisa saja seperti itu. Karena orang-orang yang menjadi target di tahun 65 itu adalah orang-orang yang juga memberantas PKI di 48. Termasuk Abdul Haris Nasution, ya, Ahmad Yani, dan circle-nya Ahmad Yani. Seluruh yang circle-nya Ahmad Yani itu memang termasuk orang yang terlibat di dalam penumpasan PKI Madiun tahun 48. Kalau Soekarno menyebutkannya Madiun Affairs, gitu ya. Jadi ini gerakan balas dendam. Bisa saja gerakan balas dendam, dan Bisa itu juga saja. terjadi di September. 48 September, kemudian 65 juga di September. Oke. Seperti itu. Nah, loh, kok kemudian kenapa seorang di situ sudah Maijen, Oke. di TNI AD, juga Pangkostrad, Iya. kenapa tidak menjadi list yang dibunuh, oke. atau yang list yang Incaran, harus incaran, oke. incaran dari PKI? Oke. Saya lebih suka dengan pendapatnya Salim Said. Beliau mengatakan bahwa Soeharto di situ tidak menjadi dalang utama, bahkan bisa saja beliau itu tidak paham tentang apa yang mau terjadi. Tapi dia bisa melakukan kesempatan-kesempatan atau mencari kesempatan di posisi gerakan itu. Jadi bermanuver politik di sini. Bermanuver di posisi itu. Karena memang dia itu gerakannya oportunis. Soeharto bukan seorang PKI. Soeharto bukan seorang komunis, bukan seorang sosialis. Makanya dia juga tidak terdekat dengan Bung Karno. Dia bukan juga pengagum Soekarno juga. Tapi dia adalah oportunis. Menyetir ucapannya Jenderal Abdul Haris Nasution bahwa seorang Soeharto hanyalah oportunis saja. Di mana di situ ada kesempatan dia akan bergerak. Fakta-fakta itu memang didukung. Kenapa? Dia bukan circle-nya Nasution, dan juga dia bukan circle-nya Ahmad Yani. Oke. Circle-nya Nasution orang-orang cerdas, orang-orang pintar, para jenderal, ya, para komandan dan sebagainya. Oke. Circle-nya Ahmad Yani juga adalah orang cerdas, orang pintar, ya, perwira-perwira tinggi. Soeharto tidak masuk di circle 2 itu. Ini bukan berarti dia orang bodoh gitu ya. Tapi menyebutkan jenderal bodoh. Memang. Ini bukan saya yang ngomong ya. Circle-nya Ahmad Yani mengatakan bahwa Soeharto ya jenderal bodoh. Makanya dia tidak masuk dalam circle-nya Ahmad Yani. Dia diasingkan dari circle-nya Ahmad Yani. Lebih-lebih dia memiliki prestasi jelek lah bahasanya, ya, penyelundupan barang dan sebagainya. Termasuk juga dia ketika ada kasus ketika dia jadi Pangdam di Penogoro itu. Oke. Nah, itu membuat cacat. Bahkan kalau Ahmad Yani dia ingin memecat langsung, tapi waktu itu dijaga oleh atau ditahan oleh Jenderal Gatot Subroto bahwa tidak usah dipecat, akan tetapi pindahkan saja atau sekolahkan lagi saja. Akhirnya dia kan sekolah lagi ke Seskuad waktu itu, kemudian dipindahkan ke Bandung waktu itu. Baru kemudian setelah itu turun dia jadi Pangkostrat gitu. Tapi dia sampai ke bisa Maijen karena mau tidak mau juga Soeharto termasuk golongan di jenderal yang senior sebenarnya. Soeharto ya. Soeharto itu jenderal senior, ya, bahkan lebih senior dari Ahmad Yani. Dia seangkatan dengan Abdul Haris Nasution. Tapi dia nggak bersirkel dengan para jenderal. Tidak bersirkel dengan itu.
Dia terpisah memang. Berarti dia sendiri nih. Sendiri. Makanya kalau dia membuat satu grand design dalam pemberontakan G30 SPKI itu yang disebut mustahil. Tapi kalau dia memanfaatkan momen terjadinya G30 SPKI itu bisa saja, sangat bisa. Oke. Bahkan menjadi boneka dari belakang dalang itu sangat bisa gitu loh. Bisa dilakukan oleh dalang di belakang, kemudian memanfaatkan Soeharto untuk naik. Itu bisa, sangat bisa. Oke. Fakta pendukung misalnya, Soeharto dia tidak memiliki pasukan. Pangkostrad itu bukan jabatan mewah waktu itu. Oke. Pangkostrad itu atau Kostrad itu satu komando strategis itu cadangan angkatan darat. Itu nggak dipakai. Bahkan dia tidak punya pasukan. Kostrad kalau mau punya pasukan dia ngebom dulu pasukannya dari tempat lain. Baru dia punya pasukan. Minjam dia ya. Minjam. Jadi jabatan teritorialnya Pangkostrad tapi dia tidak punya pasukan. Berbeda dengan yang lain. Waktu itu ya. Waktu itu. Kalau sekarang tuh bisa sampai berapa batalion itu pasukan sendiri Kostrad. Karena setelah Soeharto masuk di zaman Orde Baru, dia justru tidak bisa orang jadi perwira tinggi kecuali pernah jadi Pangkostrad. Dia harus mengikuti jejak dia. Makanya Kostrad sendiri dia punya pasukan sendiri. Tapi waktu di zaman Orde Lama, di tahun 65-an, ya Kostrad itu hanya tempat pembuangan para jenderal ya. Daripada kemudian yang dia pakai gitu ya non job dengan masuk ke situ ya kan. Walaupun tadi jabatan bisa tinggi maijen di situ kan. Tapi tentunya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengetahui, kalau saya yakin dia mengetahui akan terjadinya G30 SPKI. Oh, jadi dia tahu. Dia tahu akan terjadinya itu. Makanya dia melihat momen apa yang bisa dia lakukan untuk menggebuk kembali. Dia datanglah sebagai orang yang membawa kuda hitam itu. Oke. Jadi seolah-olah dia akan menampilkan sebagai pahlawan berikutnya. Maka dia lihat momen, peluang ya. Peluang. Karena kalau ini posisi-posisi perguruan tinggi ini tidak ada, kan banyak kekosongan vacant di situ, dia bisa masuk. Apalagi dia merupakan satu gerakan-gerakan politik ataupun manuver militer untuk menggebuk kembali PKI, wah selesai. Ya kan seperti itu. Itu yang justru menurut saya lebih logik dibanding dia termasuk orang yang punya punya grand design di situ malah tidak logik. Keterlibatannya secara pikiran. Betul. Jadi dalam keterlibatan dia ketika melihat momen di depan. Momen itulah yang dia lakukan untuk menjungkir balikan keadaan dia di sana. Karena posisi dia pun sebenarnya kalau di TNI itu pernah yang saya lihat di dalam beberapa literasi, dia pun sebenarnya sudah tidak kuat di TNI. Bahkan dia ingin mengundurkan diri sebagai TNI, ingin pindah karena sudah tidak sanggup. Soeharto ya, Pak? Soeharto waktu itu. Nah, tetapi kemudian ada momen tersebut menjungkir balikan keadaan, nasib kemudian berubah bahkan menjadi orang nomor 1 setelah jadi pasang badan dia bahwa dia bisa untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Makanya dia langsung menggebuk semua orang yang circle-nya Ahmad Yani, circle-nya Nasution. Dan juga circle yang masuk di dalam PKI. Dia bangkit kemudian seolah-olah menjadi paling Pancasilais di situ kan. Dan anti komunis yang luar biasa waktu itu. Tapi itu kenapa kok ini kan dua circle ini kan punya basis yang besar ya. Betul. Tapi kenapa justru kemudian yang muncul adalah yang tidak punya basis itu? Kenapa? Nah, itu karena di gerakan 30 September itu kan sudah tidak berdaya. Ketika dua-duanya ini tidak lagi berdaya. Betul. Ketika Abdul Haris Nasution kemudian di tanggal 30 itu ya dilakukan pemberontakan, kemudian dari 7 jenderal juga sama, para prajurit itu Pak, dia tidak bisa melakukan kehendak sendiri, tidak bisa. Harus atas perintah. Harus atas perintah, tidak bisa. Ini kepalanya mati, ya. Belum ada instruksi apapun, di bawah itu tidak bisa melakukan apapun. Jadi ketika tadi para jenderalnya tadi sudah terbunuh atau para jenderalnya diculik, kemana lagi nih komando tertinggi, komando strategis yang bisa mengeluarkan perintah? Betul. Di bawah kan nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, perwira kita kan udah hilang semua.
Kemudian barulah Soeharto mengambil alih, dia langsung telepon ke sini, telepon ke sana, termasuk ke Pangdam. Padahal posisi dia ini kan di bawah, masih di bawah, masih di bawah, tapi dia langsung ambil alih. Iya. Karena yang lain tidak berani untuk mengambil alih perintah itu, mengambil alih komando. Ketika posisi genting di tahun 65, Soeharto langsung datang, saya ambil alih seluruh komando di TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, tanpa memandang tanpa memandang yang di atasnya. Betul. Gitu ya. Bahkan sampai dia bilang dengan kuatnya itu, Soekarno memerintah apapun dia tidak mau. Bahkan dia dipanggil ke Halim saja dia tidak mau. Mengatakan bahwa kondisi genting dan dia tidak mau ke Halim. Bahkan Halim menjadi basisnya PKI. Mengatakan demikian ke Soekarno. Bahkan kalau Soekarno mau memberikan satu bentuk pemecatan waktu itu pun sebenarnya bisa. Karena itu termasuk miskoordinasi. Dan itu termasuk menyalahi perintah Pangti. Harusnya Soekarno yang bisa begitu. Betul. Tapi Soekarno pun tidak mampu. Kenapa? Karena di bawah dia sudah dirapatkan ke Soeharto. Soekarno tidak punya basis kekuatan setelah terjadinya itu. Ini menarik nih, karena memang ketika hari ini kita merujuk pada satu ketentuan yang mengatur tentang posisi militer, katakanlah TNI, itu jati dirinya itu selain daripada dia ini adalah tentara nasional dan panglima tertingginya selain daripada panglimanya kan adalah presiden. Betul. Nah, tapi presiden sendiri justru kemudian ungkapannya tidak didengar oleh Soeharto. Ya, malah justru kemudian mengeluarkan kebijakan sendiri yang dimana seolah-olah dia adalah yang paling tertinggi dan Soekarno bukan siapa-siapa. Itulah yang momen menurut Soeharto ini momen pas dia untuk mengambil alih kekuasaan komando di TNI waktu itu. Karena sekelas Pangdam di Pangdam Jaya saja, ya Umar Hadikusuma saja menyerahkan kepada Soeharto semuanya. Banyak kan itu, ada yang Brigjen, Maijen yang sedang aktif justru menyerahkan kepada Soeharto dan mereka mendukung Soeharto. Termasuk Sarwo Edi saja, sekelas Sarwo Edi itu mendukung Soeharto. Untuk menggebuk kembali PKI bahasanya. Dan dia mengatakan bahwa kita tidak bisa datang ke Halim. Bahkan seluruh yang mau didatangkan ke Halim, di situ ada Soekarno, itu dilarang oleh Soeharto untuk tidak datang ke Halim. Itu posisi genting. Waktu itu di Halim itu posisinya dia sebagai apa? Dia ini lokasi ini jadi Halim itu begini. Ketika terjadi 30 September, Soekarno kan masih memberikan pidato di GBK kalau tidak salah ya. Kemudian pas di subuh hari ada berita bahwa terjadi penculikan para jenderal. Paginya kemudian ada yang mengatakan dari ajudan presiden bahwa di istana itu ada pasukan yang tidak dikenal yang berseliweran. Jadi ini membahayakan keselamatan Pangti dan membahayakan keselamatan presiden. Maka kemudian presiden dialihkan ke ke Halim. Diamankan di sana. Diamankan di Halim Perdana Kusuma. Karena di Halim ini gampang untuk menyelamatkan presiden jika terjadi kontak senjata atau bahaya yang lebih mengancam lagi. Dia bisa dinaikkan lewat pesawat, lewat helikopter, bisa ke Bogor, bisa kemana, lebih gampang lah intinya. Jadi posisi di Halim. Dan kebetulan juga Halim waktu itu Umar Dhani adalah seorang Panglima Angkatan Laut. Panglima Angkatan Udara. Ya, dia sebagai Pangau. Dia adalah marhainisme. Orang yang dipercaya juga oleh Soekarno. Nah, karena seperti itu, Soeharto melihat bahwa Halim sedang diduduki oleh PKI. Dan Halim itu adalah basisnya orang PKI. Kebanyakan orang-orang di Angkatan Udara juga orang-orang PKI. Itu pemikiran Soeharto. Jadi bahaya kalau kita ke sana. Dan presiden juga sebenarnya dalam keadaan bahaya menurut Soeharto. Maka jangan ke Halim. Itu perintah dari Soeharto. Sedangkan Soekarno pengen tahu bagaimana kejadiannya, dipanggil itu Pangdam dan sebagainya ke Halim, tapi kemudian dilarang sama Soeharto. Sebenarnya ini sudah melakukan satu bentuk miskoordinasi nih Soeharto itu. Jadi miskoordinasi inilah kemudian dibaca bahwa seolah-olah adalah yang memotori ini adalah Soeharto gitu ya. Betul. Ya. Jadi jangan-jangan Soeharto ini sudah punya pasukan sendiri dan dia sudah siap menggebuk seluruh yang menjadi anasir kekuatan Soekarno, termasuk PKI. Ya, betul. Nah ini kan sebenarnya mau memfitnah PKI lah bahasanya kan.
Karena hari itu juga di sore hari kalau tidak salah, memang Soeharto sudah mengatakan ini pasti gerakan PKI. Ini anti revolusioner. Jelas. Dan ini harus digebuk kembali sama Soeharto. Maka dia melakukan banyak koordinasi dengan beberapa batalion-batalion, termasuk juga batalion RPKAD itu. Ya. Resimen para komando angkatan darat ya, kalau kita sekarang itu Kopassus. Waktu itu komandannya adalah Saroedi. Saroedi langsung diambil alih untuk persiapan menggebuk kembali PKI yang ada di Jakarta dan ingin menyelamatkan, bahasa itu ingin menyelamatkan Soekarno. Soeharto padahal di waktu itu juga menganggap bahwa Soekarno terlibat di dalam urusan kudeta atau urusan penculikan ini. Soeharto menganggap bahwa Soekarno juga terlibat di dalam urusan penculikan ini. Posisinya ini saling menduga-duga. Ya, memang Soeharto menganggap Soekarno juga terlibat dalam penculikan ini. Oke. Logikanya gimana gitu? Kok Soekarno bisa mengambil bisa jadi dalam penculikan ini? Lah kan dia sudah jadi presiden. Dia presiden, tinggal menculik itu. Kan? Nah, itulah yang dimaksud. Saya pun yakin bahwa Soekarno pasti tahu akan terjadinya itu. Oke. Hanya penculikan di situ bukan penculikan pembunuhan, tapi penculikan pengamanan saja gitu ya. Iya, penculikan pengamanan atau penculikan bahasanya apa ya? Untuk didapuk. Oke. Untuk dipindahkan. Jadi diculik dulu, diajak negosiasi. Iya, diculik, habis itu kemudian dipindahkan tempat-tempatnya. Karena sebelumnya Soekarno sudah memberikan wacana bahwa Ahmad Yani akan dipindahkan menjadi Waperdam 4, Wakil Perdana Menteri 4. Jadi Wakil Perdana Menteri sudah ada 3, ditambah 1 lagi, tambahannya itu Ahmad Yani. Jadi Ahmad Yani mau dipindahkan dari Panglima ABRI mau dipindahkan ke jadi Waperdam, berarti dihilangkan teritorialnya. Dia mau kecilkan di situ karena Ahmad Yani waktu di 65 itu sangat bersitegang dengan Soekarno. Sudah lagi tidak aman, tidak harmonis ini. Ahmad Yani yang golden boy bagi Soekarno di 65 itu sudah tidak harmonis. Jadi Soekarno sudah punya 2 lawannya. Lawan Nasution sudah tidak akur, sama Ahmad Yani sudah tidak akur. Nah, ini bahaya kalau dibiarkan seperti itu. Itu akan merongrong kewibawaan presiden dan tidak akan pernah didengar nanti. Maka dia ingin pindah-pindahkan nih orang-orang ini. Nah, ini sudah dipindahkan ke Menteri Pertahanan yang tidak punya teritorial. Dan nanti Ahmad Yani juga mau dipindahkan lagi ke Waperdam 4. Jadi sudah tidak punya teritorial dan dia tidak punya komando khusus di TNI. Mau dipindahkan itu. Tidak punya basis pasukan gitu ya. Mau dipindahkan itu sebenarnya. Jadi tapi dengan cara bahasa penculikan tadi. Jadi sebetulnya bahasa penculikan itu untuk diamankan gitu ya, dan dinegosiasi. Betul. Nah, nanti kamu ke sini, kamu ke sini. Hanya bahasa diculik. Cuma di dalam penculikan itulah terjadi musibah itu tadi. Tapi ini bukan miskomunikasi. Nah, inilah miskomunikasinya justru. Harusnya tidak dibunuh. Tetapi ada miskomunikasi. Entah dari mana lagi komando yang muncul di lapangan, hidup atau mati itu para jenderal harus diculik dan bisa terbunuh karena hidup atau mati. Kalau para jenderalnya tidak mau dibawa, dibunuh. Kan hidup atau mati. Itu kemudian perintah datang dari mana? Itulah yang tersebar kemudian bisa datang dari Biro Politik PKI. Jadi rule-nya memang. Jadi di lapangan yang datang orang-orang PKI dan Cakrabirawa di lapangan, tapi di atas otaknya itu ada 2, ada otak militer dan ada otak sipil. Otak sipil itu datang dari Biro Politiknya PKI. Ketika di lapangan jadi miskomunikasi antara itu, termasuk Syam Kamur Zaman yang jadi Biro Politiknya dan sebagainya. Berarti kondisi ini sudah dimanfaatkan oleh PKI maksimal memang jadi benang kusut. Jadi ketika terjadinya gerakan 30 aspek itu, di bawah itu di lapangan itu sudah benang kusut. Datangnya komando-komando itu nggak jelas dari sipil atau dari militer. Itu. Oke, jadi perintah untuk penangkapan ini justru kemudian dimanfaatkan oleh kelompok PKI biar nanti ada framing buruk, fitnahan kepada misalnya Soekarno yang kemudian melakukan instruksi untuk katakanlah penangkapan. Betul. Gitu ya. Nah, akhirnya PKI-nya juga kan digebuk kan dengan itu dan dia itu salah langkah juga. Apakah kemudian ada dalam catatan sejarah itu bahwa perintah penangkapan itu dilakukan dengan kemudian ada surat perintah dari seorang Soekarno gitu? Tidak ada. Karena laporan seorang Untung
Oke. itu pasti Pak ke Soekarno itu. Dia akan keluar dari keluar dari kerja, artinya keluar dari Cakrabirawa untuk melakukan satu coup atau melakukan satu gerakan, tidak mungkin kecuali dia pasti sudah melaporkan kepada presiden. Masuk akal tidak seorang prajurit melakukan hal besar tanpa mengetahui ke atasnya. Sedangkan untung dari mana mengetahui informasi tentang adanya Dewan Jenderal, ya ada Dewan Jenderal di TNI AD, siapa Dewan Jenderalnya, terus mau apa, kapan dia melakukan. Terus dia kemudian mendahului gerakan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal itu akan digerakkan tanggal 5 Oktober, pas ketika hari ABRI. Itu informasinya. Menurut dokumen Gilchrist gitu, padahal dokumen itu ada dokumen palsu juga gitu ya. Itu pun termasuk dokumen palsu. Nah, untung melakukan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan gerakan kudeta di gerakan G30 dulu ya, mengawali daripada dicurangi oleh mereka begitu. Nah, berarti di bawahnya, di lapangannya CCPKI atau Biro Politik PKI dari sipil, kemudian dari Cakrabirawa dari militer, kemudian dengan Soekarno dengan yang lain, pasti itu akan terlibat banyak di sini. Walaupun tadi Soekarno tidak akan memerintahkan untuk bentuk seperti itu, saya pun tidak percaya Soekarno melakukan itu. Hanya kalau laporan kepada Soekarno untuk melakukan ini yang sesuai dengan protap misalnya, apalagi hanya penculikan untuk didapuk, mungkin saja. Makanya kenapa ketika di Halim, setelah terjadinya coup, ya setelah terjadinya penculikan, di siang harinya Brigjen Suparjo dia datang ke Halim, dia melaporkan peristiwa itu. Kata Soekarno, hentikan peristiwa itu, sudah tarik mundur PKI, tarik mundur pasukan yang ada di RRI dan sebagainya. Itu Suparjo waktu itu dia langsung bahasanya sudah lemas dan sakit hati lah, suruh dimundur. Ya udah, artinya ini gerakan sudah selesai, gerakan udah kalah, ini pasti digebuk kembali sama Soeharto. Ya sebenarnya Soeharto itu tidak menggebuk secara langsung karena cerdasnya beliau, karena sebenarnya pasukan PKI mundur pun itu sudah atas perintah Soekarno sebenarnya, dan memang Soeharto pengennya begitu. Jadi Suparjo juga sudah melaporkan itu kepada Soekarno bahwa sudah melakukan gerakan ini. Kalau melaporkan seperti itu tanpa sebelumnya dilaporkan kan tidak mungkin. Itu kan ada laporan bahwa sudah kami eksekusi, Pak. Cuma eksekusi begini jadi banyak yang mati kan. Nah, makanya Soekarno marah. Hentikan kalau begitu, jangan sampai terjadi peperangan. Ya kan? Jadi saya yakin keterlibatannya besar atau kecil, Soekarno ada. Dan Soekarno tidak meminta gerakannya jadi seperti itu. Artinya itu pun di luar dari ekspektasi dia. Walaupun cuma sebatas pada instruksi untuk melakukan penangkapan, tapi terlibat. Tidak dengan dokumen dan sebagainya. Tapi keterlibatan itu saya yakin ada. Artinya tidak mungkin sekelas Soekarno tidak tahu ada gerakan itu. Karena ketika laporan Brigjen Suparjo ke Halim, seolah melaporkan yang sebelumnya sudah kita rencanakan gitu loh, laporan itu. Nah, kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi, maka dia marah. Artinya beliau ini melangsungkan satu perintah itu berdasarkan perintah atas. Saya bilang kalau prajurit TNI itu tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali karena ada atas perintah di atasnya, tidak mungkin dia. Makanya ketika terjadi coup, ya kan, G30 SPKI, di bawahnya kan banyak orang kan. Juga ada brigjen dan sebagainya. Ada yang melakukan gerakan kan tidak ada. Kenapa? Itu perwira tinggi kita mati semua gitu. Nah, tidak ada yang mau bergerak. Adapun yang bisa melakukan itu atas melakukan satu tindakan yang abuse of power katakanlah gitu ya. Tapi itu untuk oknum TNI yang apa-apa. Tapi tidak selayaknya para perwira yang dimana itu ketaatan kepada seorang pemimpin negara itu kan. Tentu kan semuanya di sana gitu ya. Betul. Ya, Soeharto itu ya dengan PD-nya, ya karena menurut dia ini peluang besar. Saya harus ambil alih. Harusnya sih bukan dia yang ambil alih. Kesempatan terbaik mensucikan diri. Membersihkan diri. Dan saya ini bisa jadi menunjukkan bahwa saya ini punya kualitas. Maka dia langsung ambil alih.
Oke. Padahal orang-orang yang lebih senior dari dia Jadi juga ada. manuver beliau ini sebatas pada itu ya. Betul. Jadi ingin menunjukkan tentang kualitas beliau gitu. Yang selama ini kurang begitu dianggap penting gitu. Betul, Karena apalagi sama Soekarno. ya yang merupakan seorang yang tidak punya basis, Betul. yang posisinya rendah gitu ya. Gitu. Nah, barulah kemudian ditarik sama Soeharto semua, bahwa semua sekarang instruksi komando tertinggi di saya. Apa yang harus digerakkan, apa yang harus dilakukan, tunggu informasi dari Kostrad. Seperti itu. Dan Pangkostrat siap menjadi garda terdepan tuh dalam menghancurkan kembali anti revolusioner itu gerakan 30 langsung SPKI, disebutkan langsung PKI sama Soeharto, karena harus dilakukan ada dalang. Kalau tidak akan dalang maka tidak akan ada jadi musuh bersama. Ya. Kalau sudah ada musuh bersama kan orang Indonesia itu suka, senang, cepat kan untuk menggebuk pasukan itu atau menggebuk lawan itu kalau sudah menjadi musuh bersama. Makanya Soeharto langsung juga musuh bersama kita PKI di situ. Yang jelas karena memang TNI itu sudah menjadi setan besar bagi PKI. Kata PKI, lawan kita itu tinggal dua setan kita. Ada setan itu sebut Islam dan juga ada militer. Dua itu. Itu musuhnya PKI waktu itu. Dari golongan Islam dan golongan militer. Dua ini yang harus dimatikan, sebutnya setan Itu oleh PKI. PKI. Jadi setan Memang sudah meruncing, memang itu sudah di puncak. September 65 itu sudah di puncak konflik antara PKI komunis dengan Islam dan dengan militer. Islam dengan militer itu sudah jadi satu. Makanya gampang kemudian memberangus kembali PKI ketika terjadi di puncak G13 PKI itu. Kemudian TNI mengkoordinir seluruh kekuatan Muslim, kekuatan Islam, enak Pak. Kembali menghajar balas dendamnya kan lebih enak begitu. Itu makanya lebih gampang untuk diberangus di tahun itu. Dan itu terus terjadi sampai tahun 67 ya. Ya, sekian ratus ribu yang terbunuh dari komunis itu. Baik, seperti itu Ustadz. Barangkali ya yang bisa dapat kita perbincangkan. Ada lagi? Hah? Kayaknya masih banyak ya. Masih banyak ya, kita cukupkan dulu. Ini sepertinya ini hampir mau dingin ini. Karena kita akan, jika ada kita akan tampilkan kembali gitu. Untuk sesi pertama ini kita cukupkan dulu. Kita lanjut. Ini udah pada gosong semua ini, ya kan? Ya, seperti itu teman-teman sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pertama ini, dan kami akan menampilkan kembali. Namun terlebih dahulu teman-teman sekalian, kita doakan semoga para pahlawan kita yang baik mati di medan perang ataupun mati karena kesengajaan oleh kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk menghilangkan nyawa mereka, kita doakan keselamatan kepada mereka dan diberikan posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu teman-teman sekalian, itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.